Bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. Oke, view listener semuanya, sekarang kita memasuki episode ke berapa? 12 ya kalau nggak salah. Aduh, punya acara sendiri kadang lupa sendiri gitu. Nah, di episode kali ini tuh spesial banget nih ya view listener, karena sebelumnya kita udah pernah ngobrol berbincang-bincang sama psikolog, dan ternyata kalau mengenai kesehatan mental itu antusiasnya banyak sekali ya, luar biasa. Jadi di hari ini, di podcast Bisikan Lulu kali ini kita kembali menghadirkan psikolog, dan psikolognya ini tuh mempunyai profil yang luar biasa ya. Beliau itu adalah psikolog klinis ya, yang sudah mempunyai pengalaman 20 tahun lah ya. Kalau nggak salah saya pernah baca mulai itu di 2005, 2006. Ini sekarang udah 2025. Dan kalau saya list tempat praktik, tempat kerja, tempat konseling beliau mah udah panjang banget. Mungkin buat view listener semuanya yang tahu, beliau ini itu pernah menjadi psikolognya ya, psikolognya dari kasus Sambo, psikolognya dari Baradae. Nah, inilah ada Ibu Liza Marily Capri. Kita sapa dulu di hari ini. Halo Ibu Liza, selamat siang. Halo. Iya, gimana Halo. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau viewernya disapanya apa biasanya? Biasanya kalau di podcast ini saya nyapanya pakai view listeners. Oke, halo view listener. Iya, dan beliau ini adalah psikolog klinis, ada sertifikat hipnoterapi juga, dan juga life coach ya. Yes, insya Allah. Nah, kalau misal ada salah kata mungkin nanti bisa dikoreksi ya Bu Liza ya. Siap, kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Cuman sayangnya nih view listeners ya, kita belum bisa ketemu secara langsung karena memang jadwal beliau itu padat sekali. Dan base kita lumayan jauh ya, kita di Pekalongan. Bu Liza itu ada di Jakarta Selatan, betul Bu Liza? Betul. Oke. Mudah-mudahan nanti bertemu kapan-kapan lagi. Oke, mungkin kita ngobrolin yang simple-simple, yang sederhana dulu ya Bu Liza ya. Keseharian menjadi psikolog tuh gimana nih? Pastikan berhubungan sama orang terus ya, konseling terus, apa nggak capek gitu Bu? Ini pertanyaan standar. Iya bener. Karena teman-teman juga bertanya, lu nggak capek ya dengerin cerita orang mulu? Lu nggak capek ya jadi tempat sampah orang gitu kan, dalam tanda kutip. Terus jawaban saya selalu gitu Mbak Luluk, bahwa ternyata saya sangat mencintai pekerjaan ini gitu. Jadi dari dulu itu memang sebenarnya awalnya tuh pengennya jadi dokter, tapi ternyata pada masa sekolah itu menemukan matematika dan hitungannya agak-agak kurang gitu ya. Jadi terus akhirnya pokoknya tapi sudah terbayangkan maunya kerja di rumah sakit gitu kan. Jadi akhirnya terus senang dengerin orang. Saya waktu kecil tuh kalau lagi naik bus, kalau lagi berhenti di halte bus, saya suka keluar ngeliatin, itu orang kenapa ya, kok mukanya begitu, kasihan banget. Nah, jadi memang dari kecil begitu. Nah, akhirnya saya memutuskan mengambil psikolog gitu ya, psikologi. Terus pada saat menjalani ini, ternyata saya seneng gitu. Saya senang mendengarkan cerita orang. Saya senang jika bisa gitu ya, insya Allah membantu. Saya senang memetakan tuh permasalahan orang. Jadi saya mengasumsikan pekerjaan psikolog tuh kayak puzzle lagi berantakan gitu ya, kepingannya 1000 sekian gitu kan ya, pusing. Nah, saya bantu memetakan tuh. Nah, karena kecintaan tersebut, jadi kayaknya kerjaan itu tidak jadi kerjaan gitu. Saya pernah loh sehari, ingat banget waktu itu dengan salah satu perusahaan besar, konseling karyawannya sehari itu 26 kalau nggak salah. 26 orang sehari gitu ya, dengerin cerita mereka. Terus pulang itu masih pergi ke klinik, ketemu lagi dengan 3 klien, pasien. Terus nyampe rumah, anak saya masih, "Mi, aku kayaknya lagi nggak sehat mental deh, aku pengen ngobrol." Jadi hari itu genap 30 kata suami. Wow.
Dan itu rasanya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ditanya capek nggak? Enggak. Kalau berkaitan dengan kerjanya nggak capek. Yang capek itu justru biasanya kalau katakan ya badannya lagi nggak sehat. Nah itu tuh baru tuh berasa tuh. Atau ada hal-hal di luar ruang praktek yang buat lagi nggak beres aja. Nah itu bisa baru berasa capeknya. Tapi kalau secara umum karena mencintai pekerjaan tersebut gitu ya, kayaknya dijalani aja. Oke, itu kan kalau misal capek enggaknya nggak capek ya. Tapi pernah nggak sih bosen gitu Bu Liza? Enggak. Enggak. Karena gini, nggak tahu ya. Mungkin karena saya tuh set of mind saya itu ketika saya ketemu orang ngobrol, saya put interest. Jadi saya menaruh minat saya di situ. Kayak kita ngobrol sama orang gitu loh. Kayak Mbak Lulu, kamu gitu ya. Nah, itu tuh jadi nggak bosen karena selalu ada hal-hal baru gitu ya dan menarik yang bisa ditemukan dari setiap cerita tersebut. Gitu. Dan kemudian ada yang banyak sekali ya. Justru saya banyak belajar dari para pasien tersebut, para klien. Jadi kalau ngobrol gitu ya, itu kayak oh iya ya, oh jadi orang tuh harusnya gitu tuh. Jadi ada proses pembelajaran juga loh Mbak. Menarik deh. Iya, menarik sih. Cuman keren banget ya kalau misal nggak bosan gitu. Tapi apakah seorang psikolog itu butuh psikolog lainnya? Oh tentu, kenapa tidak? Biasanya Ada gitu kok, ya. ada momen-momen saya yang ya juga burnout gitu ya mungkin atau ada masalah keluarga atau masalah yang lainnya gitu ya saya cari terapi gitu terus atau tiba-tiba saya menyadari bahwa saya punya trauma masa kecil gitu ya saya pergi ke rekan saya kolega yang memang dia sertifikasi spesialisasinya di trauma itu pernah juga Baik. gitu jadi Oke. intinya buat saya ya ini sama aja kayak dokter kan tetap kalau sakit ke dokter juga ya Iya, betul. dan nggak mungkin dokter nggak sakit kan gitu. Ya, kayak ngobatin dirinya sendiri kan juga gimana gitu ya, nggak bisa. Gitu. Kalau kita ngomongin kesehatan mental, itu kan pasti banyak banget kasusnya, banyak banget jenis macamnya gitu kan ya Bu Liza ya. Tapi biasanya kesehatan mental itu dikaitkan sama yang namanya mengakhiri hidupnya sendiri gitulah. Untuk bahasa lebih itunya halusnya gitu. Kalau dari klien-klien Bu Liza sendiri dan Bu Liza rasakan, apakah tiap tahun ini itu semakin meningkat angka kasus tersebut atau gimana nih Bu? Dan kan ini sebagai generasi Z ya, nggak tahu kenapa sekarang ini tuh makin permasalahan mental kayak hits banget, kayak booming banget. Apa sih sebenarnya yang bikin sekarang jadi booming? Perasaan dulu nggak kayak gini gitu. Oh, oke. Itu menarik tuh Mbak Lulu. Makasih kita sudah mulai karena saya juga pengen membahasnya dari sisi itu. Jadi saya melihat yang namanya kesehatan mental, gangguan mental, psikologi lah gitu ceritanya ya. Itu tuh mulai booming semenjak pandemi. Gitu. Jadi ketika pandemi, jadi gini. Sebenarnya yang namanya isu kesehatan mental, gangguan kesehatan mental tuh dari dulu sudah ada, Mbak Lulu. Dari dulu banget. Cuman sebelum pandemi kita nggak berasa. Karena katakan, kalau kita punya masalah, distraksi kita banyak Mbak Lulu. Bener nggak? Kita misalnya masalah dengan orang rumah ya, kesal sama orang tua, dengan pasangan atau apalah gitu ya. Besok-besoknya tuh kita bisa, udahlah, gue bawa tidur aja. Besok pagi gue kerja, pergi pagi-pagi. Atau besok gue kemana, besok gue ngopi. Besok akan distraksinya banyak. Sehingga itu tidak berasa tuh. Nah, tapi pada saat COVID masuk, kemudian kita dirumahkan, ketemunya kan ya dalam tanda kutip lu lagi. Iya. Kita tuh nggak bisa kabur kemana-mana gitu. Gitu. Jadi kalau kita di rumah katakan punya isu dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua, atau bahkan Mbak Luluk dengan diri kita sendiri nih belum kelar gitu ya. Ketika di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak ada distraksi, itu kan baru berasa banget. Nah, di situ tuh mulai muncul tuh yang tiba-tiba nggak bisa tidur, yang tiba-tiba cemasan, yang tiba-tiba sampai mungkin mulai muncul gangguan fisik, gatal-gatal. Saya punya pasien yang di COVID itu gatal-gatal, ruam semua berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ke dokter mengatakan dokter fine gitu, ini nggak ada masalah kamu sama kulit kamu stres aja gitu. Nah di titik itu orang tuh mulai ngoprek-ngoprek gitu, apa sih sebenarnya. Nah kebetulan memang Gen Z yang lebih kritis dan mereka lebih punya
apa ya, lebih apa ya, lebih jagoan gitu ya, nguprek-nguprek internet gitulah segala macam. Nah, Iya. itu mulai tuh menemukan banyak hal. Kemudian mereka mulai membuat video-video, mereka upload segala macam, dan ya zaman sekarang itu menyebar lah kemana-mana kan gitu. Jadi kesehatan mental saya ngelihatnya memang mulai booming semenjak itu. Ketika pada akhirnya mau nggak mau kita dipepet gitu ya, dan pada akhirnya harus menyadari bahwa ternyata yang namanya kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga ada kesehatan mental gitu. Nah, mulai Betul. saat itu tuh. Nah, cuma permasalahannya Mbak Lulu, saya sih happy banget ya bahwa awareness kesadaran akan kesehatan mental itu naik ya. Tapi di sisi lain banyak juga yang terjadi akhirnya meromantisasi Betul. kesehatan mental tersebut. Ini yang harus saya selalu edukasi dengan peningkatan kesadaran akan kesehatan mental itu tuh satu paket kayak koin dua sisi. Paket yang berikutnya gitu, sisi berikutnya ada yang meromantisasi. Jadi dikit-dikit bilang stres, dikit-dikit bilang depresi, Depresi. dikit-dikit bilang aku panic attack gitu. Padahal gitu ya, mari kita edukasi. Kita psikolog sendiri, psikiater gitu ya, itu tidak semudah itu memberikan diagnosa, Mbak Lulu. Sebagai contoh ya, misalnya, kalau kita mendiagnosa seseorang dengan depresi, itu gejala salah, itu banyak checklistnya tuh. Salah satu checklistnya adalah orang itu harus nangis 14 hari berturut-turut. 14 hari berturut-turut baru bisa didiagnosa, ya kamu depresi gitu. Jadi kalau dia nangis 11 hari, 12 hari, hari ke-13 ketawa, itu gugur. Oh, ada kayak gitunya juga ya, ternyata. Ya, ada checklistnya. Kemudian itu checklistnya tuh panjang untuk setiap gangguan mental. Itu hanya depresi itu hanya salah satu checklistnya. Nanti ada lagi apakah ada perubahan pola makan, ada itu banyak banget tuh checklistnya. Nah, orang-orang zaman sekarang itu yang hari ini nangis, hari ini saja nih Mbak, itu bisa nanti upload sih bla bla bla. Padahal mungkin itu bukan Betul. depresi, itu hanya sedih karena mungkin dompetnya hilang, karena lagi berantem gitu. Jadi ini harus hati-hati sekali, dan saya selalu mengedukasi ini, jangan mudah melabel gitu. Karena kenapa? Karena begitu kita label, kita yang balik lagi yang tadi pembahasannya Mbak Luluk ya, kita tuh cenderung akhirnya berkutat dengan itu. Iya, aku depresi banget ya. Iya, aku susah banget ya. Iya, nggak ada jalan keluar ya. Iya, nggak ini ya. Kemudian nanti mulai tuh muncul yang aneh-aneh pikiran lain, sampai pada akhirnya kemudian ya udah deh, akhiri aja deh hidup gitu. Nah, kan akhirnya ke sana jadinya. Iya, berarti statement Gen Z lemah mental itu kalau menurut Bu Liza benar. Benar nggak benar ya? Karena saya tidak bisa menggeneralisir juga. Karena banyak juga loh Gen Z itu yang cukup thriving ya. Dia Oke. berjuang banget gitu. Karena banyak sekali yang jadi gini, ini kan bagaimana seseorang nanti tumbuh dan berkembang itu banyak sekali berpengaruh pada pola asuh, didikannya, pengalaman-pengalaman masa lalu kan gitu ya, Mbak Luluk ya gitu. Jadi tidak semua Gen Z itu dididik oleh orang tua yang memanjakan Oke, gitu. benar. Tapi kenapa sih banyak Gen Z yang dimanjakan gitu kan dalam tanda kutip? Ya karena orang tuanya, biasanya orang tua Gen Z itu zaman generasi X atau milenial gitu, yang rasanya sudah berkecukupan, sudah ini, jadi begitu punya anak tuh cenderung meroyalkan, tapi anaknya jadi nggak belajar. Nah, tapi nggak semua orang tua kan seperti itu gitu. Jadi buat saya nggak juga sih, cuman memang ada tantangan-tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh Gen Z. Seperti misalnya zamannya Gen Z lahir sampai dengan sekarang itu kan situasi lebih mudah ya Mbak Luluk. Dalam arti Ya. kalau misalnya sesimpel deh, kalau zaman dulu saya nggak tahu Mbak lu usia berapa, tapi zaman saya dulu kalau katakan mau lagi pengen makan apa, ketoprak, iya istilahnya lu puterin ya tuh komplek cari ketoprak gitu kan gitu ya. Kalau zaman sekarang kita duduk di mana tinggal ketek Iya, benar. ketoprak nongol depan pintu. Tinggal Iya HP kan? aja ya, Gitu. aman gitu. Kemudian zaman dulu saya mau ngerjain skripsi misalnya, ya lu puterin deh tuh perpustakaan, dari satu perpustakaan ke perpustakaan lagi, dicari semua bukunya sampai bengek-bengek debu kan gitu. Kalau sekarang tinggal buka laptop, kerjain, keluar gitu. Nah, oleh karenanya Gen Z itu kita sebut ada yang punya instant mentality. Jadi mentalitinya tuh pengen instan. Hari ini ada masalah harus langsung selesai, karena kebiasaan gitu, semua gampang dapet. Nah, Iya. permasalahannya hidup tuh nggak bisa begitu Mbak Luluk. Ketika kita punya masalah, ya harus menghadapinya, harus latihan. Misalnya kalau ada orang yang keluarga terdekat meninggal, ya
kita harus berproses tuh dengan rasa duka, dengan rasa kehilangan, dengan penyesuaian setelah si orang tersebut meninggal kan gitu. Nah, akibat instant mentality terbiasa mendapatkan apa-apa gampang, tuh rasanya pengen hari ini sedih, besok selesai. Nah, kalau nggak selesai, mereka nggak mau nunggu, terus nanti tiba-tiba mulai aneh-aneh. Udah deh, hidup nggak ada gunanya. Ya udah deh, akhiri aja deh. Ya udah, yang kayak gitu-gitu tuh Mbak. Jadi banyak banget nih faktornya, gitu. Betul. Tadi ngomong-ngomong udah disinggung tentang duka ya. Duka kan menjadi salah satu hal juga ya untuk menjadi salah satu alasan untuk banyak orang dan tanda kutip mengakhiri hidupnya gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita tuh memproses suatu duka? Kalau yang pernah saya lihat itu kayaknya prosesnya panjang banget. Ada penyangkalan dulu, terus kita harus menerima dan segala macam gitu, Bu Liza. Iya. Jadi kan itu kan kalau baca di Google ya zaman sekarang ya, Mbak Benar. Google itu kita cari apa juga nemu gitu kan. Iya. Jadi itu udah ada yang namanya tahap berduka gitu kan ya, dari Elizabeth Kubler-Ross gitu kan. Itu dia menjelaskan tuh tahap pertama apa. Pokoknya tahapnya tuh ada 5, bahkan sekarang sudah dikembangkan jadi 7. Intinya tuh ada penyangkalan, ada marah, ada bargaining, menawar-nawar sama Tuhan gitu kan ya. Nanti ada fase depresi, nanti kemudian ada baru tahap terakhir itu biasanya adalah acceptance, menerima. Nah, itu tahap terakhir. Tapi tahap yang 1 sampai 5, 1 sampai 7 ini bukan berjalan satu tahap, 1, kedua, 2, ketiga, nggak gitu. Bisa tiba-tiba kita 3, nanti balik lagi 1, terus 4, nanti kemudian 5, nanti bisa gitu, bisa tiba-tiba menyangkal dulu, nanti tiba-tiba kita lagi bargaining sama Tuhan, nanti ke sini, itu bisa kayak gitu tuh proses duka. Tapi kalau kita berbicara duka, Mbak Lulu gitu ya, ini kita harus edukasi juga. Duka itu mau nggak mau kita harus membahas yang namanya emosi, ya. Nah, duka itu masuk dalam spektrum emosi. Percaya atau tidak, kalau nyari di Google itu spektrum emosi itu banyak banget, Mbak Lulu. Gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua, emosi itu adalah sesuatu yang harus kita kelola dengan baik. Jadi gini, emosi itu bahasa Inggrisnya kan emotion. Ya, emotion. Harusnya dijadinya dia energy in motion, energi yang bergerak. Harusnya begitu. Jadi kayak nafas tuh, kita hirup, kemudian kita lepaskan, kita hirup, kita lepaskan. Nah, harusnya tuh dia motion gitu. Yang terjadi di kultur kita, Mbak Luluk, adalah ketika kita sedih, kalau kita kecil dulu sedih, nanti orang tua kita bisa, ih ngapain sih sedih? Betul. Gitu, cengeng banget, bisa telan tuh air mata gitu. Jadi akhirnya kita terbiasa menelan, marah. Kalau kita marah-marah gitu ya, ngapain sih marah-marah? Nanti kamu nggak punya temen gitu. Jadi kita banyak sekali menelan emosi. Kita nggak belajar tuh mengelola emosi, Mbak Lulu. Iya, benar. Gitu. Padahal emosi itu sebenarnya adalah bagian dari hidup. Itu respon yang sangat natural. Kita tidak punya kewajiban untuk menghilangkan emosi, tapi kita punya kewajiban untuk mengelola emosi tersebut. Gitu. Karena emosi itu sebenarnya fungsinya hanya sebagai alarm. Misal kalau kita sedih, oh mungkin karena kita kehilangan sesuatu. Nanti kita mesti gimana nih? Oh, kalau kita marah, mungkin ada yang nggak beres, sehingga kita harus belajar untuk menyelesaikan yang seperti itu sebenarnya, Mbak. Gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari, termasuk akhirnya duka. Nah, setelah dari kecil kita tidak terbiasa mengelola emosi, ketika tiba-tiba dalam hidup kita mengalami duka, kita jadi bingung ngadepinnya. Nah, Gitu. Terus akhirnya jadinya mampet. kalau ngomongin tadi ya emosi, nangis kayak gitu, ini ada satu kalimat, saya pernah mendengar kalimat, katanya kalau kita nggak bisa nangis lagi, itu sebenarnya bukan berarti kita itu kuat, justru artinya kita itu lemah. Dan juga ada yang ngomong nih, hal pertama yang kita lakuin supaya bisa survive, bertahan hidup, adalah menangis dengan meminta bantuan. Kalau kalimat tersebut, statement tersebut gimana menurut Bu Liza? Betul, karena gini Mbak, kalau kita tidak mampu mengeluarkan emosi kita dengan baik, mengelola, kita tidak mampu mengekspresikan, itu akan terjadi penumpukan di dalam, mau sadar mau enggak, gitu ya. Dan penumpukan itu akan mengakibatkan keluarnya nanti cepat atau lambat, kayak numpuk gitu loh Mbak, kayak kita isi kopi di botol, Gitu ya. numpuk, nanti kemudian meledak, Iya. kan gitu ya. Mbak Lulu perhatikan berita-berita zaman sekarang, banyak sekali mereka yang kalau katakan nyetir ya, berlalu lintas, itu tiba-tiba berantem di tengah jalan.
Tiba-tiba Iya, mungkin keluar dari mobil, pukul-pukul mobil orang. Banyak kan berita kayak banyak gitu banyak ya. banget. Itu kan sebenarnya perilaku tantrum anak kecil. Benar Ya, nggak? betul. Kenapa anak kecil tantrum? Karena anak kecil tidak punya kosakata untuk menyampaikan perasaannya. Jadi kalau popoknya dia basah, dia nangis. Kalau dia merasa dia nggak nyaman, dia teriak-teriak gitu kan. Nah, anak kecil itu begitu. Nah, orang dewasa ketika tidak belajar untuk mengekspresikan dirinya dengan benar, tidak pernah belajar tuh jadi numpuk gitu kan. Suatu saat dia lagi nyetir, terus ketemulah dengan orang yang dia disalip doang mungkin gitu ya, atau nyenggol dikit yang harusnya bisa dibicarakan bebek, itu jadi meledak nggak karu-karuan gitu. Ya. Jadi memang benar, kalau kita tidak bisa, sebenarnya tidak hanya menangis Mbak, untuk semua nangis. Kalau orang yang nggak bisa nangis, orang yang nggak bisa marah, orang yang nggak bisa mengakui kecewa gitu ya, itu sebenarnya kalau kita bilang itu sindrom zombie. Tahu kan kalau film zombie, hidup Ya. enggak, mati enggak gitu. Jadi begitu aja. Nah, jadi mereka-mereka yang tidak bisa mengekspresikan emosinya itu sebenarnya betul kayak zombie tersebut. Dan ini akan rentan sekali untuk terjadi letupan-letupan yang nggak benar. Kayak tadi misalnya marah, atau jadi depresi, atau jadi gangguan cemas yang kayak gitu. Karena balik lagi ya Mbak, emosi itu adalah bagian dari hidup. Ini harus diedukasi banget. Tugas kita bukan untuk menghilangkan emosi karena nanti kita jadi zombie, tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi tersebut gitu. Nih Mbak Luluk, saya mau mencoba untuk ngasih contoh ya, kenapa mengelola emosi itu jadi penting, karena kita jadi tahu solusinya. Contoh ya, saya punya 4 anak di rumah. Anak-anak tuh dari kecil terbiasa untuk diajarkan mengenal emosinya. Sebagai contoh, kalau anak ini kejadian nyata nih. Anak saya yang paling kecil gitu waktu itu masih umur 2-3 tahunan, datang dengan mukanya mewek tuh gitu, anak kecil lah biasa. Pertanyaan yang sangat powerfulnya adalah, Dek, air matanya buat apa? Dia harus bisa loh melabel air mata itu buat apa. Karena air mata marah, air mata sedih, air mata excited, mungkin itu bisa beda tuh solusinya, bener nggak? Jadi kan itu rentetannya gitu, dia datang mewek, kemudian ditanya air matanya buat apa Dek? Kemudian pernah ada satu masa dia jawab dia habis nonton film Good Dinosaurs. Jadi inget nggak dulu pernah nonton, ada ayah dinosaur, ada bapak dinosaur, ayahnya meninggal. Nah terus kita ajak dia, ini masih umur 2-3 tahunan Mbak Lulu. Terus kita ajak dia untuk mengenal bahwa itu namanya emosi sedih, emosi haru Dek. Terus solusinya apa? Ya nggak ada, karena hanya film, ya kita puk-puk aja. Nah, di lain waktu kondisinya sama. Dia datang mewek, pertanyaannya sama. Dek, air matanya buat apa? Terus tiba-tiba dia teriak-teriak, kakak ngambil mainanku. Oh, berarti kita ajarin dia mengenal. Ini marah Dek namanya. Setelah dia mengenal ini marah, kemudian kita tanya, solusinya apa ya Dek? Ada yang mau ngobrol sama kakak? Ada yang mau kita ngobrol bareng sama kakak, atau ada yang main mainan yang baru? Ambil mainan yang lain, gitu ceritanya. Nah, solusi ini didapatkan setelah dia mengenal emosinya. Iya betul. Gitu kan, jadi stepnya jelas gitu kan. Nah, setelah dewasa, sekarang dia umurnya udah 10 tahun gitu ya. Dia lebih bisa mengekspresikan. Dia pulang, pernah pada satu masa dia pulang sekolah mukanya cemberut. Saya tanya, Ade lagi marah? Enggak, aku lagi frustasi. Oh, kenapa? Jadi dia bisa membedakan loh, marah sama frustasi itu beda. Gitu, ini kita bicara anak umur 10 tahun loh gitu. Ade kenapa frustasi? Soalnya guru di sekolah gini. Oh, terus kita solusinya apa Dek? Itu udah jelas sekali. Pernah dia juga mau vaksin, kita tanya, Ade takut ya? Enggak, aku nggak takut, aku hanya cemas. Dia sudah mulai bisa membedakan. Nah, kalau cemas karena vaksin, kita mau ngapain Dek? Ade mau tarik nafas, nah itu solusinya tuh jelas tuh Mbak. Harusnya dari kecil kita belajar itu. Nah, yang terjadi kultur kita biasanya nggak boleh nangis, nggak boleh marah, bahkan kadang-kala kalau kita lagi ketawa happy, orang tua suka, kan ada tuh budaya-budaya gitu, jangan ketawa-tawa, yang ketawa banget loh abis ini nangis, bener Iya betul. Jadi kan bingung ya, sedih happy nggak boleh, marah nggak boleh, tapi itu semua numpuk di dalam gitu. Nah pada saat semua numpuk di dalam, hidup itu makin banyak tantangan gitu ya. Ada tugas sekolah, tugas kuliah, tugas kerja, tugas pasangan. Ketika kita nggak mampu mengelolanya dengan baik, maka kita cenderung akan mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Oke. Tapi ketika kita tuh kayak ngerasa mau nangis ya, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Kalau kayak gitu gimana? Nah,
Itu karena itu tadi sudah terlalu banyak tumpukan di dalam. Baik, oke. Jadi kalau kita menumpuk emosi, ini analogi saya ya. Kalau kita numpuk emosi itu kayak kita niupin apa tuh namanya udara ke dalam balon, tiup tuh, Oh iya. tiup, sampai kemudian kan besar, sampai pada satu titik tuh balonnya meledak. Pada saat balonnya meledak, kita nggak tahu apakah itu udara dari yang sebelumnya, apa udara dari yang bulan lalu, apakah udara dari tahun lalu, yang kayak gitu tuh. Iya, Jadi oke. kayak nggak tahu, sedih. Makanya biasanya yang baik itu sebenarnya kayak gitu. Adek sedih, adek takut ya, mau ini enggak, aku cemas. Nah dia langsung tahu tuh cemasnya buat mau vaksin. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu, aku pengen marah tapi nggak tahu marah kenapa, nggak tahu aku pengen sedih tapi nggak tahu sedih kenapa. Nah itu menunjukkan sudah ada penumpukan emosi sehingga dia tidak bisa menunjuk hari itu dia sedih itu kenapa. Nah, kalau ada seperti itu, kasus seperti itu, gimana respon kita Bu harusnya? Biasanya kalau saya, dan itu banyak banget kasus-kasus seperti itu, karena edukasi pengenalan emosi kan belum ada ya gitu. Maksudnya sama jarang dan belum banyak yang tahu gitu. Jadi kalau ada pasien bilang seperti itu, biasanya saya coba mundur. Oke, kita mundur dulu ya. 6 bulan belakangan ini ada kejadian apa? Nanti jadi itu kayak memetakan gitu loh. Tugas psikolog tuh kayak buat saya tuh kayak selain ngurus puzzle tadi, itu juga kayak detektif. Oke, kita runut yuk, kita cari. Karena banyak banget Mbak Lulu, orang-orang yang datang ke kita mengatakan masalahnya A. Kayak misalnya nih, jadi gitu ya. Aku masalahnya di kantor ini, gitu kan. Ternyata itu masalahnya berakar dari masa kecil dia. Jadi di kantor dia merasa dia overload lah gitu. Semua tugas dilimpahkan ke dia, segala macem, gitu kan. Dia merasa seperti itu. Tapi pada saat kita ngomong-ngomong, ternyata dari kecil pun dia seperti itu sampai dengan sekarang. Jadi di rumah itu dia selalu anak 4, dia 4 bersaudara, dia anak kedua, tapi cuma dia yang disuruh apa-apa semua gitu. Sampai dengan sekarang dia jadi generasi sandwich. Nah, kondisi di kantor itu kan kurang lebih sama seperti yang di rumahnya, di keluarganya. Nah, ini sakit banget nih buat dia gitu. Jadi banyak orang yang nggak ngeh tuh bahwa ternyata itu ada rentetannya. Ya, akarnya dari apa gitu ya. Betul. Gitu. Karena saya selalu mengatakan, ketika kita sudah mengalami gangguan kesehatan mental, nggak ada gangguan kesehatan mental yang ujuk-ujuk terjadi. Ujuk-ujuk apa ya? Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba terjadi tuh nggak ada gitu Mbak. Kalau kita maju ya, kembali lagi ke duka yang tadi ada 5 tahap ya kalau nggak salah ya Bu Liza ya. Nah, ada nggak sih kalau kita itu langsung ke tahap kelima, jadi langsung penerimaan tanpa melewati fase kedua, 3, 4 gitu? Bisa, kalau kita tidak punya kelekatan yang lekat dengan orang yang meninggal misalnya, atau dengan duka tersebut. Jadi gini, kalau kita ngomongin duka dulu ya Mbak, duka itu gak hanya duka meninggal loh ya. Duka itu bisa duka kita sudah 25 tahun menikah, tiba-tiba kita mengetahui suami kita selingkuh, itu duka loh. Gitu. Jadi duka itu kayak kehilangan realita, atau kita kehilangan barang kesayangan, peninggalan, warisan ibu tercinta misalnya, itu duka. Atau kita kehilangan duka di PHK dari pekerjaan yang kita cintai banget, duka. Intinya duka itu adalah sesuatu yang kita mengalami proses kehilangan. Ada tidak langsung acceptance gitu ya ke titik terakhir? Ada. Kalau kita tidak lekat-lekat banget, misalnya katakan kita ada yang meninggal gitu ya, amit-amit orang tua gitu ya, tapi hubungan kita nggak deket-deket banget sama orang tua, ya mungkin besoknya kita udah nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya semakin dalam cinta kita, semakin dalam kelekatan kita, duka itu semakin besar. Betul, ya. Dan ngomong-ngomong tentang duka nih ya Bu Liza ya, kita udah membuka open pertanyaan juga untuk view listener semuanya buat ngirimin cerita gitu, dan udah kita saling juga nih, ternyata ada satu cerita dari view listener kita yang tidak mau disebutkan namanya juga ya, anonimus gitulah ya, perihal duka nih. Jadi ceritanya beliau itu adalah anak terakhir ya dari sebuah keluarga. Nah, ketika masih kecil di umur sekitar 3 tahun, 3,5 tahun, beliau itu udah ditinggal sama ibunya. Ibunya sudah meninggal. Dimana kan 3,5 tahun, 3 tahun itu masih harus mendapatkan banyak kasih sayang lah ya dari seorang ibu. Dan kebetulan sekali, berarti kan beliau itu tinggal bareng ayahnya, kedua kakaknya, dan kedua kakaknya ini tuh semuanya cowok. Jadi pasti kan didikannya beda ya. Beliau ini tuh cewek sebenarnya yang mengirim cerita gitu. Nah,
Dalam beberapa tahun gitu, kakak pertamanya meninggal. Setelah itu disusul oleh ayahnya juga meninggal. Dan belum lama ini, baru sekitar 1 atau 2 tahun ke belakang, itu kakak yang kedua, satu-satunya keluarga yang dimiliki beliau, itu juga meninggal. Jadi benar-benar sekarang ini hanya ada beliau sebatang kara ya, kalau bisa kita bilang. Soalnya kan keluarga inti udah nggak ada semua, udah meninggal semua gitu. Nah di sisi lain nih, masih ada tanggung jawab yang harus beliau emban gitu. Ada amanah dari keluarganya untuk meneruskan bisnis keluarga. Padahal waktu bisnis keluarga yang ini itu beliau nggak mempunyai passion di bidang itu, nggak pengen sebenarnya, tapi kan dipaksa ya, karena itu amanah, jadi ya mau nggak mau aku harus melanjutkan bisnis itu. Nah kalau ada kejadian yang seperti ini, duka yang seperti ini, gimana cara mengelolanya supaya beliau ini itu tetap terjaga mentalnya, terus enggak, kalau depresi enggaknya sih kurang tahu ya, soalnya kan harus diagnos by psikolog gitu juga. Gimana nih Bu Liza? Ya, sebenarnya kalau buat saya gini, saya kadang-kadang tuh suka sedih gitu ya, suka miris. Banyak pasien yang datang ke ruang praktek saya itu akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental lebih karena nurutin lingkungan. Gitu ya, nurutin lingkungan dalam arti lebih karena tanggung jawab orang tua, katakan, atau tanggung jawab kekerjaan. Kayak yang tadi saya cerita itu, dia itu tidak punya batasan. Sabtu Minggu dia masih terima telepon dari kantor. Gitu. Jadi nggak enakan gitu kan, segala macam. Padahal buat saya hidup itu sebuah pilihan. Gitu. Jadi saya selalu meyakini nggak ada pilihan paling baik, nggak ada pilihan paling buruk tuh nggak ada sama sekali gitu ya. Tapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Sama halnya saya dari Jakarta mau ke Pekalongan katakan misalnya, ini contoh saya selalu seperti itu. Kita kan punya 2 pilihan, paling tidak ada 2 pilihan ya. Kita bisa lewat tol atau kita tidak bisa lewat tol, atau kita bisa naik pesawat misalnya kan gitu. Terserah, pokoknya intinya nyampe-nya Pekalongan juga. Tapi pilihan kita yang mana? Kalau pilihan kita lewat tol, ya mungkin lebih cepat, tapi kita harus bayar konsekuensinya. Kalau kita nggak lewat tol gitu ya, ya mungkin enak nggak bayar, tapi mungkin lebih macet. Nah, pilihan kita tuh yang mana? Kalau sudah memilih, jangan komplain. Gitu. Kalau udah memilih, ya udahlah, aku lagi mau hemat, nggak mau lewat tol, lewat jalan biasa aja, gitu kan? Ya, tapi macet, ya dinikmati kan pilihannya. Nah, biasanya kemudian orang jadi mengalami gangguan kesehatan mental karena pilihannya dipaksakan. Jadi misalnya sebenarnya mau lewat tol gitu ya, tapi karena orang tua mengatakan ini, orang tua itu, atau misalnya lingkungan begini, harus begini, akhirnya nggak lewat tol. Tapi ketika macet tuh kayak kesel aja gitu, benar nggak sih? Kita kan kalau dipaksa orang dan ternyata hasilnya nggak bagus, kita kan kesel ya Mbak gitu. Nah itu kalau hanya perjalanan yang sekian jam nyampe Pekalongan. Nah sekarang kebayang nggak kalau itu bertahun-tahun harus melakukan itu gitu. Iya. Gitu kan pasti kan gerogot di dalam gitu ceritanya. Jadi kalau buat saya gitu ya, cerita yang tadi, view listener, coba mulai melihat apakah misalnya gitu ya, kita bicara mengenai tanggung jawabnya dulu ya Mbak Luluk ya. Apakah misalnya memang masih harus menangani bisnis keluarga? Kalau misalnya rasanya masih harus gitu ya, apakah bisa dicari jalan tengahnya? Jalan tengah dalam arti aku tetap, karena kalau tadi Mbak Luluk bilang si viewer listenernya mengatakan ini bukan passionnya dia ya. Apakah jalan tengahnya dia tetap mencari kerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan passionnya dia, jadi dia happy. Tapi mau nggak mau ada extra cost, mungkin ada pengeluaran tambahan yang harus dia keluarkan supaya dia menaruh ada asisten dia yang terpercaya di bisnis keluarga tersebut. Mungkin gini kali ya, waktu awal kan tadi Bu Liza bilang ya, semua pilihan itu ada konsekuensinya. Mungkin awalnya beliau ini itu udah mengira, oke, bakal ada konsekuensinya, cuman nggak tahu kalau ternyata konsekuensinya itu sebesar ini. Dan mungkin aku kuat nggak ya? Oh ternyata aku nggak kuat ya. Terus gimana ya? Apa aku tetap harus berjuang, dikuat-kuatin gitu mungkin ya? Iya gitu. Nah nggak apa-apa kalau ternyata di tengah-tengah jalan sama aja kayak ke Pekalongan gitu ya. Balik lagi contohnya tadi paling gampang. Kita udah lewat di luar tol, ternyata macet banget Mbak. Iya. Gitu kan. Kita punya pilihan untuk iya
"Nah, udah deh belok kanan masuk tol," kan gitu masih bisa ya sebenarnya. Mm-mm. Gitu. Ketika kita menyadari bahwa ih gila gue makin stres nih lewat jalan ini macet banget segala macam, ya udah deh pintu tol terdekat mana, udah kita masuk tol deh, kayaknya salah nih. Kita kita bisa kok membuat pilihan yang salah. Yang maksudnya balik tadi nggak ada yang salah dan benar ya, tapi maksudnya ternyata nggak sesuai dengan kita gitu. Nah, itu kan masih bisa diperbaiki. Jadi kalau tengah-tengah menyadari bahwa ternyata oh ini ternyata bikin aku nggak sehat juga. Nah, carilah jalan keluarnya. Karena saya yakin jalan keluar itu selalu ada, Mbak. Saya yakin sekali gitu. Nah, cuman kalau di ngototin terus di situ hanya karena orang tua, saya paham ya, karena ada kelekatan emosi tertentu dengan menjadi satu-satunya keluarga yang masih ada. Saya paham sekali gitu ya. Apalagi kemudian dia anak paling bungsu yang rasanya pernah kehilangan sekian banyaknya anggota keluarganya kan gitu. Nggak semua orang bisa menjalani ini loh. Ini berat sekali, Mbak, gitu ya. Terus jadi saya paham kelekatan itu ada, tapi si view listener ini saya berharap mulai menyadari diri dia itu juga penting Oke. gitu. Jadi bagaimana mencari jalan tengahnya gitu. Tapi kalau semisal dalam kasus ini, view listener yang mengirimkan cerita, kalau menurut Bu Liza, apakah duka kehilangannya itu sudah dalam proses penerimaan atau masih di mana ini, Bu? Gini Mbak, kalau kita berbicara duka, bisa saja orang sudah sampai pada tahap menerima. Jadi banyak orang salah kaprah juga tuh. Kalau sudah sampai pada tahap menerima, berarti nggak boleh sedih lagi, berarti nggak boleh nangis lagi, berarti nggak boleh lagi gitu. Padahal bukan begitu loh. Gitu. Seseorang yang sudah menerima pun bisa saja ketika kita ini masih makhluk yang punya perasaan, masih makhluk yang punya memori, kecuali ketika amit-amit gitu demensia itu hilang sama sekali gitu ya. Itu bisa kita nggak ingat. Tapi kan ada momen-momen yang mungkin lagi jalan atau tiba-tiba dengar di radio lagu tertentu yang mengingatkan si view listener akan ayahnya. Jadi kan bisa saja tiba-tiba dia menghela nafas panjang atau netes sedikit, kan bisa tuh. Apakah kemudian diasumsikan dia belum menerima? Mungkin saya rasa sih enggak juga. Jangan-jangan dengan dia menjalani bisnis keluarganya segala macam, sebenarnya dia sudah menerima kok bahwa ini sudah meninggal, keluarganya sudah enggak ada. Tapi bukan berarti fase menerima itu tidak ada respon gitu, bahwa kita kayak flat aja gitu, enggak gitu. Oke, ternyata Bu Liza ceritanya itu nggak hanya sampai di situ, masih ada kelanjutannya ya. Selain tadi kehilangan keluarganya, harus mengemban amanah yang besar dari keluarganya juga. Ternyata jadi view listener ini tuh kan sudah mempunyai pasangan ya, sudah menikah, sudah lama lah, sudah bertahun-tahun. Tapi ternyata beliau ini itu sudah dibohongi oleh pasangannya selama bertahun-tahun. Jadi baru tahu itu mungkin akhir-akhir ini kali ya, baru ketahuan. Dan selain dibohongi oleh pasangannya, ternyata juga dikhianati oleh salah satu orang kepercayaannya gitu. Jadi mungkin di sini kalau saya baca ya, beliau ini tuh mempunyai trust issue yang sangat-sangat tinggi. Jadi selain beliau mempunyai tekanan-tekanan yang tadi sudah kita bahas, juga mempunyai trust issue tinggi, kayak nggak ada tempat buat bersandar, nggak ada tempat buat cerita. Apakah dalam kasus ini masih bisa percaya nih sama orang? Kalau buat saya bisa ya, selama dia mencoba memproses itu, maksudnya konseling secara teratur, kemudian mencoba untuk belajar lagi. Tapi gini, kalau kita mengatakan trust gitu ya, percaya gitu ya, sebenarnya kan selalu ada celah untuk kepercayaan itu dihancurkan, betul nggak? Iya. Selalu ada celah loh. Kita nggak pernah benar-benar bisa yakin sama orang lain, benar nggak? Bukan berarti kemudian kita jadi curigaan ya, bukan itu. Tapi maksud saya gitu ya, pada saat kita sudah mempercayai seseorang, yang namanya hidup, kita harus sadar bahwa itu bisa unexpected. Orang paling baik sekalipun yang kita kenal, itu bisa saja tiba-tiba jadi jahat, betul nggak? Betul. Jadi kalau buat saya, yang harus dipelajari oleh view listener ini sebenarnya lebih kepada membuat akar yang kokoh pada dirinya. Jadi kita tuh salah kaprah, Mbak. Kita merasa bahwa oke ya, pokoknya aku gelantungan sama kamu. Karena aku sudah gelantungan sama kamu, karena aku sudah percaya banget sama kamu, makanya kamu bla 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 gitu lah. Jadi ketika ini menyakiti gitu ya, itu tuh kita kayaknya sakit banget. Which is nggak apa-apa kita sakit, tapi harusnya ketika itu terjadi, balik lagi, setiap orang bisa mengecewakan kita, situasi bisa mengecewakan kita, betul nggak Mbak? Iya. Tapi kalau kita yakin sama diri kita,
setelah kepercayaan kita dihancurkan gitu ya, ya paling kita cukup tahu, oh ya udah gitu ya, sakit hati, marah, kecewa, yang kayak gitu-gitulah, itu respon normal sekali. Tapi kemudian kayak, oh nggak apa-apa kok, rasanya sudah cukup gitu ya. Apakah ini masih bisa diperbaiki hubungannya? Kalau bisa diperbaiki ya monggo, silakan diperbaiki. Belajar saling mempercayai lagi. Tapi kalau ternyata tidak bisa, balik lagi tadi, hidup adalah sebuah pilihan. Nah, Iya. kemudian kembali kepada dirinya, kita kembali kepada diri kita dengan akar yang kokoh. Oke, mungkin kenapa ini itu sangat-sangat percaya sama seseorang, kan balik lagi ya ke cerita sebelumnya, karena sudah ditinggal keluarga, akhirnya depends on seseorang itu, percaya sepenuhnya. Setelah ketika memberikan kepercayaan full, penuh gitu, malah dikhianati. Mungkin itu yang paling sakit gitu. Dan bahkan katanya beliau juga tuh sering banget ketika lagi down banget gitu ya, ada di titik terendahnya, itu nyampe nangis, teriak-teriak. Itu apa yang harus dilakukan ketika ada di posisi down gitu, Bu Ira? Jadi ya itu tadi Mbak, bahwa yang seperti yang pembahasan kita sebelumnya, apapun yang respon kita sekarang ini nih, itu pasti karena penumpukan sebelumnya, trauma-trauma sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya, situasi-situasi sebelumnya yang menyebabkan yang sekarang tuh jadi sakit banget. Tuh, jadi kebayang nggak kalau misalnya katakan saja si view listener ini tidak pernah mengalami kejadian kehilangan sekian banyaknya, jadi pegangannya nggak hilang terus-terusan gitu ya. Mungkin sekarang ketika dengan pasangan dan dibohongin tetap sakit, tapi mungkin nggak sesakit ini, Sakit ini benar. gitu kan. Nah sekarang sampai pada titik sakit banget, sehingga mulai muncul respon yang kayak gitu, teriak-teriak segala macam, sampai depresi. Nah dalam kondisi seperti ini harus bagaimana? Saran saya sih kembali tadi, mungkin harus pergi ke profesional gitu ya. Tapi kalau misalnya mau, ada beberapa hal juga teknik-teknik yang bisa dilakukan gitu ya. Ada yang namanya breathing teknik, gimana kita mencoba untuk tarik nafas, buang nafas, mencoba untuk menenangkan diri. Ada juga yang namanya stress ball gitu ya, biasa saya juga kasih saran gitu ya, stress ball. Jadi kita punya, daripada kita menyakiti orang lain, daripada kita mengeluarkan menyakiti diri sendiri, daripada kita mengeluarkan perilaku yang kayak tantrum anak kecil gitu ya, stress ball itu bisa membantu, dimana kita kayak gitu, kayak remes-remes gitu kan. Jadi ada itu bisa juga gitu sebenarnya. Tapi cuman kembali buat saya, teknik-teknik apapun yang ditawarkan tersebut itu hanya menenangkan sesaat. Sesaat ya. Betul, itu kayak P3K-nya lah. Kayak misalnya rumah kita kebakaran, ya tentunya pertama-tama yang harus dipanggil adalah pemadam kebakaran, betul nggak? Tapi kan setelah itu nggak secara sulap, tahu-tahu rumah kita bangun lagi kan gitu ya. Jadi mau nggak mau setelah itu harus ada aksi yang dilakukan. Mau diapain gitu? Apakah yang sekarang ini, karena situasi sekarang ini view listener ini dengan pasangannya tersebut, apakah ini bisa rekonsiliasi dengan baik? Kemudian mencari couple counseling, atau kemudian dianya juga butuh counseling pribadi. Nah itu tuh harus ada step lanjutannya, karena yang namanya isu itu nggak jentik tangan tuh langsung hilang gitu. Selesai gitu ya. Oke, jadi untuk view listener yang sudah mengirimkan ceritanya, tadi sudah ada beberapa solusi ya dari Bu Liza ya. Jadi mulai belajar untuk percaya diri, menaruh kepercayaan pegangannya itu sama diri sendiri, dan juga lebih baik bisa langsung konsultasi sama ahlinya. Begitu Bu Liza? Iya, karena pada akhirnya kalau kita berbicara kehilangan, kalau dari tadi kan ada nih ngomongin kehilangan, ngomongin duka, ngomongin trust, pada akhirnya harusnya yang kita latih punya akar kokoh terlebih dahulu tuh kita sendiri dulu. Kita sendiri ya. Berarti kemudian balik lagi ya, bukan berarti kita jadi parnoan dan nggak mau kontak hubungan dengan orang, bukan. Tapi dengan akar diri yang kokoh, kita yakin dengan kemampuan kita bahwa apapun badai yang terjadi, aku yakin meskipun ngasot-ngasot aku masih bisa ngadepinnya. Kalau kita punya keyakinan itu, ketika kepercayaannya dirusak gitu ya, dikhianati, kita kehilangan, ya nangis, tapi kita tetap punya keyakinan kita akan bangkit lagi gitu. Oke, mungkin untuk view listener semuanya, kita akan break dulu ya sebentar, dan kita masih bakal kembali lagi di podcast Bisikan Lulu bersama Bu Liza. Oke, view listener, kan jadi belibet ya. Emang karena saya itu nggak jadi deh.
Oke, view listener semuanya, masih di podcast Bisikan Lulu barengan dengan Bu Liza Verly Japri ya, selaku psikolog klinis dari Jakarta Selatan. Jadi kita langsung mendatangkan ya, walaupun tidak langsung ya by Zoom, tapi kita mengundang beliau ini nih sana kadang. Aduh, kok jadi sana kadang ya? Kalau sana kadang kan panggilan on air. Kalau ini kita ke view listener. Oke, masih on Bu Liza? Yes. Masih dong. Harus ya. Ini sebenarnya ya, view listener ya, kalau kita ngomongin kesehatan mental, emang dari dulu ya, rasanya 1 jam itu nggak cukup waktunya. Nah, bahkan kayaknya sehari pun masih ada kelanjutannya gitu ya. Kalau bukan kitanya yang stop gitu. Mungkin kita bahas sedikit lagi, habis itu kita akan closing ya Bu Liza ya, karena beliau juga sangat padat view listener untuk jadwalnya. Ini ada pertanyaan juga nih, ketika ada seorang ya yang menjalani hidup dan menjalani hidupnya itu tanpa gairah nih Bu Liza, tanpa minat apapun, bahkan sulit menjalani hobi yang dulu sangat disukainya, dengan masih ada pemikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau mencoba self harm dan lain-lain, cuman frekuensinya ini itu udah menurun, nggak seperti sebelumnya. Nah, pertanyaan dari view listener ini itu, gimana sih cara untuk keluar dari fase ini? Iya, karena ini informasinya pendek sekali ya, saya nggak ketemu orangnya, jadi saya nggak bisa gali lebih lanjut. Cuman mungkin view listener tersebut harus coba lihat apakah, karena ada beberapa orang yang karakternya memang tidak terlalu menggebu-gebu gitu, jadi karakternya lebih slow, lebih segala macam, dan itu dari kecil konsisten gitu ya. Mungkin orang kalau ngeliat saya kayak gini, wah gitu, jadi kesannya kan kayak gitu ya. Dari kecil juga begitu gitu ya, terbiasa gitu kan. Nah, coba si view listener perhatikan, apakah dari kecil sebenarnya dia memang terbiasa cenderung lebih stabil gitu, cenderung lebih ya gitu aja gitu, atau katakan mungkin bisa dikatakan introvert gitu, atau dulu dia sebenarnya extrovert, anak yang ceria, remaja yang ceria, tapi kemudian tiba-tiba jadi seperti ini. Kalau sekarang jadi seperti ini, berarti kan ada perubahan yang signifikan, kan gitu. Kalau sampai ada perubahan signifikan itu, kenapa sampai begitu? Kenapa sampai kehilangan minat? Apakah ada masalah? Balik lagi selalu begitu Mbak Lulu pertanyaan. Apakah ada isu? Apakah ada masalah? Kalau ditanya bagaimana bisa keluar dari fase ini gitu, yang pertama tentu saja harus mengenali dan memetakan masalahnya di mana. Kalau memang masalahnya katakan kekecewaan dengan keluarga atau kekecewaan dengan rekan kantor gitu kan, atau segala macam, nah ini harus diselesaikan. Karena kalau dibilang gejalanya kayak kehilangan minat, kayak nggak punya rasa segala macam, ini biasanya dialami sama mereka-mereka yang terbiasa berada pada kondisi yang rasanya helpless. Udahlah nggak usah ngomong sama orang tua, nanti juga nggak bisa. Ya udahlah, nggak usah inilah, nanti ini. Ya udahlah, nanti juga nggak ada guna. Ya udahlah. Nah, sering seperti itu mengakibatkan akhirnya kita flat. Kenapa? Karena ngerasa kayak nggak ada gunanya kok apapun yang aku lakukan gitu. Nah, oleh karenanya dia harus merubah pola tersebut. Masalahnya di mana gitu, belajar ngomong. Nah, biasanya saya ngomong gitu, belajar selesaikan masalah gitu. Nah, tapi kalau rasanya nggak nemu gitu ya, mungkin udah saatnya pergi ke profesional juga gitu ya, untuk dibantu tuh dipetakan. Karena seringkali si orangnya tersebut tuh bener-bener nggak ngeh ada apa. Dan sekarang ini kan bersyukur ya Mbak Luluk ya, udah gampang banget kok kalau mencari psikolog klinis. Mungkin sebagai edukasi aja, informasi view listener gitu ya, itu bisa ngecek kok di IPK, Ikatan Psikolog Klinis ya, IPK itu ada websitenya segala macam, itu bisa cek gitu kan, mencari psikolog klinis di kota kita terdekat di mana gitu. Jadi itu gampang banget sekarang. Oke, ngomong-ngomong tentang mencari psikolog ya, ini si view listenernya itu sebenarnya udah pernah ke profesional psikolog gitu. Cuman mungkin beliau itu ngerasanya kurang cocok nih sama si psikolog yang sekarang gitu. Nah, mungkin dari Bu Liza itu ada tips nggak sih gimana cara mencari psikolog yang cocok? Karena psikolog kan bisa cocok-cocokan ya, yang bisa membantu kita itu gimana? Ada tips and triknya, ada sarannya gitu Bu Liza? Tipsnya hanya satu, tipsnya adalah terus mencoba. Itu kan sama kayak kita ke dokter ya, kadang kita
kita, dan pasien itu berhak untuk pindah dokter. Begitu pula kalau nggak cocok ya cari lagi. Selama kita merasa masalah kita belum tertangani dengan benar, berarti kita harus punya inisiatif gitu ya untuk terus mencari sampai kita nemu orang yang bisa membantu kita dengan tepat. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ke psikolog klinis itu tidak cocok gitu ya, coba pergi yang tempat lain gitu kan. Atau coba online juga sekarang ada. Namun yang saya harus pertanyakan juga gitu ya, dan view listener tersebut yang bisa menjawab sendiri, apakah pergi ke psikolognya hanya sekali? Kalau sekali kan nggak selesai gitu. Biasanya konseling itu ya sama aja kayak kita fisioterapi gitu kan, nggak ada fisioterapi sekali. Kalau kita udah dijadwalkan fisioterapi itu paling tidak 4 kali, 5 kali gitu. Nah, jadi coba ditanya nggak cocoknya itu lebih kepada karena datang sekali itu memang rasanya iya kan, tapi kadang-kadang ada yang gitu ya Mbak, kita datang ngobrol sama orang langsung nggak enak gitu. Iya, Itu kadang itu. gitu. Atau datang sebenarnya enak-enak aja, tapi kok masalah nggak kelar ya? Ya kan masalah nggak langsung kelar ya gitu. Ini kan bukan sulap. Berarti kalau semisal kita taunya cocok atau enggaknya itu paling enggak berapa kali nih bisa? Coba kalau saran saya sih coba paling tidak 3 kali. Lihat dalam proses 3 kali tersebut gitu. Terus rasakan kenyamanannya karena kita yang paham kok. Bajunya juga gitu. Kita yang tahu. Orang lain mungkin nggak nyaman pakai ini, buat saya nyaman kan gitu misalnya. Jadi kita yang tahu, rasakan pertama yang harus dilihat, rasakan kenyamanan tersebut. Yang kedua, lihat ada perubahan nggak, perubahan dalam arti aku merasa lebih baik, aku merasa bisa berpikir lebih jernih, aku merasa terbantu. Nah kalau itu berarti udah tanda bagus tuh. Oke, mungkin buat view listener semoga terjawab ya sama Bu Liza. Dan seperti statement saya tadi di awal, kalau kita menghubungin antara kesehatan mental itu tidak jauh-jauh dari mengakhiri hidup sendiri gitu ya. Nah kalau kayak saya pernah lihat kayak di drakor gitu, terus kalau di Amerika kan ada hotline-nya nih untuk layanan bunuh diri. Nah kalau di Indonesia ini gimana nih Bu? Tiba-tiba ada yang kepikiran tengah malam gitu, pengen mengakhiri hidupnya sendiri itu. Iya, sekarang ada kok. Coba deh cek ya. Saya nggak hafal nomor kontaknya atau alamat kontaknya ya. Tapi kalau di search di Google itu ada kok hotline bunuh diri Indonesia, gitu ya. Itu sudah ada. Terus tapi balik lagi yang tadi, kalau mau coba cek juga ke IPK Indonesia. IPK itu singkatan dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Itu kalau di Google tuh juga keluar dan di situ juga ada hotline-nya, gitu. Soalnya kalau dulu itu kalau nggak salah ya, yang dari Kemenkes itu tuh masih ke hotline khusus kesehatan mental gitu. Jadi belum khusus ke bunuh dirinya itu. Kalau sekarang berarti udah ada ya? Setahu saya gitu, makanya ini masih perlu dicek lagi ya. Tapi saya juga tidak hafal. Itu tahun kemarin itu mulai digalakkan gitu ya, pada saat Hari Kesehatan Mental tahun lalu Oktober itu keluar tuh hotline bunuh diri gitu. Jadi sebenarnya Mbak ini agak tricky juga ya, bahwa bunuh diri aja kadang-kala tuh orang nggak berani ngomong secara terbuka. Kesannya malu, kesannya kayak nggak beragama gitu ya. Nah gitu. Nah padahal buat saya nggak gitu. Mereka-mereka yang bunuh diri gitu ya, yang sudah sampai pada tahap menyakiti diri sendiri, ada punya kecenderungan mau bunuh diri gitu ya. Ini tuh kayak orang cry for help, minta tolong. Apakah kemudian ada yang mengatakan itu cari-cari perhatian aja? Betul, mungkin saja cari-cari perhatian. Tapi kan jangan sampai dia melakukan tindakan tersebut terus amit-amit sukses kan gitu. Iya, benar-benar. Terus Gitu. apa Jadi yang pertama harus kita lakukan? tetap harus ditolong dan ini harus dibahas secara terbuka. Gitu. Jadi untuk di luar sana yang rasanya sempat gitu ya, atau masih ada sampai dengan sekarang perasaan menyakiti diri sendiri atau bahkan sudah sampai tahap mengakhiri hidup gitu, cari bantuan ngomong, belajar untuk ngomong gitu. Kalau nggak percaya dengan lingkungan sekitarnya, cari bantuan profesional. Tapi kalau semisal ada teman kita atau saudara kita atau siapapun itu tiba-tiba datang ke kita, ya aku pengen mengakhiri hidupnya sendiri. Sebenarnya harusnya bagaimana sih respon kita tuh? Yang pasti pertama kita harus dengerin dulu. Biasanya nih Mbak, biasanya ketika aku ini penggambaran aja. Aku pengen mengakhiri hidupku. Nggak boleh begitu loh. Nanti kamu masuk neraka. Nanti kamu. Orang-orang yang sudah sampai pada tahap itu tidak butuh diceramahi. Benar sekali. Bahkan sudah nggak ada pikiran tentang agama ya. Maksudnya gimana ya cara ngomongnya? Ya udah katakanlah mungkin nggak takut lah udah nggak ada pikiran sama Tuhan dan lain sebagainya, udah tidak menjadi pertimbangan untuk itu. Jadi kalau diceramahin malah mental.
Ini masih ada waktu sedikit nggak? Ini menarik ya. Iya, iya. Awan. Jadi begini, buat saya gini, banyak orang mengaitkan mereka yang sampai menyakiti diri sendiri atau bunuh diri itu tidak beragama. Tapi buat saya itu nggak gitu penjelasannya. Sebagai contoh, saya kasih contoh kasus dulu ya. Ada seorang bapak-bapak yang di lingkungan itu sangat dikenal. Ini contoh nyata loh ya. Ini contoh nyata yang alhamdulillah bukan klien, bukan pasien saya. Tapi jadi saya tahu ini nyata karena dari kolega saya. Dia sangat beragama. Saya sangat yakin dari ceritanya gitu ya. Karena tiap subuh itu pasti ke masjid. Terus habis itu dia hafal Al-Quran berkali-kali. Dia jadi imam. Dia melaksanakan tidak hanya sholat wajib tapi juga sholat sunnah. Pokoknya seperti itulah. Suatu saat dia ditemukan meninggal bunuh diri di rumahnya, menggantungkan dirinya pakai sarung pulang dari masjid gitu. Terus apakah kita mau bilang dia tidak beragama gitu? Kalau buat saya rasanya enggak. Nah, itu contoh kasusnya. Sekarang saya kemudian kalau ditanya kalau gitu kenapa bisa begitu? Karena mereka-mereka yang bunuh diri gitu itu biasanya tidak punya, bukan mereka tidak punya spiritualitas yang baik. Tapi mungkin mereka lupa bahwa dalam hidup ini selain spiritualitas ada yang namanya kecerdasan emosional yang juga harus diasah. Kecerdasan emosional bagaimana menghadapi masalah, kecerdasan emosional bagaimana bertahan, kecerdasan emosional bagaimana mengkomunikasikan. Sebagai analogi misalnya begini Mbak. Jadi ada yang namanya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, sama kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual tuh kayak kalau kita punya rumah, itu tuh furniturnya tuh bagus-bagus. Da Vinci, yang pokoknya mahal-mahal lah. Jadi kita punya sofa tuh mahal-mahal, lemari segala semua mahal-mahal. Kecerdasan spiritual itu tuh kayak pondasi rumah gitu, palang-palang itu loh Mbak. Kita bikin pondasi rumah paling bagus pakai titanium segala macam gitu ya. Jadi ini pondasinya sudah paling kokoh, spiritualitas kita udah paling kokoh, secara intelektual kita juga pandai gitu ya dalam hidup ini, furniture kita mahal-mahal banget. Nah, kalau gitu kecerdasan emosional yang mana? Kecerdasan emosional itu dinding sama atap rumah. Gitu. Nah, sekarang kebayang nggak? Pondasi rumah kita bagus, furniture kita keren-keren, tapi kita nggak ada atapnya. Berapa lama sih kita tak mampu ditahan hujan, panas, segala macam gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang harus diimbangkan. Kembali kepada kasus yang pertama si bapak ini almarhum, ternyata dia sudah di PHK dari 6 bulan yang lalu. Tapi pada saat diminta untuk mencari kerja lagi, dia selalu mengatakan, nggak usah, nanti kalau memang rezekiku datang kok. Gitu. Jadi selama 6 bulan kerjanya dia hanya berdoa, sholat, ya, gitu. Pasrah aja, rezeki itu yang ngatur Tuhan. Jadi nggak perlu ngoyo-ngoyo nanti tapi kan keluarganya butuh disuapin gitu, butuh masukan ya, butuh makan gitulah ceritanya. Nah, di titik itu dia merasa mulai frustasi dan akhirnya bunuh diri. Jadi kalau dikatakan mereka yang sampai pada titik itu tidak beragama, buat saya nggak sedangkal itu kasusnya gitu. Jadi mari kita mulai merombak gitu ya stigma bunuh diri nggak beragama, nggak gitu. Bunuh diri adalah kondisi orang-orang yang sudah sangat tertekan dan lagi butuh bantuan untuk dicari jalan keluarnya gitu. Oke, mungkin panjang ya, mohon maaf tapi ini gemes ya karena banyak banget stigma itu. Iya emang, dan memang sih ketika kita ada yang bilang ya ada kecenderungan untuk bunuh diri, biasanya yang pertama kali terlontarkan adalah kalimat kamu mending sholat deh, ini ngobrol ini gitu. Nah, jadi saran saya kalau tadi pertanyaan Mbak Luluk adalah gimana kalau ada yang datang tiba-tiba, pertama dengerin dulu, kemudian ada bersama dia aja, stay beside her, stay beside him. Kamu butuh apa? Kamu butuh aku temenin? Kamu butuh aku dengerin? Kamu mau nggak kita sama-sama pergi ke profesional gitu? Nah, itu ditawarkan bantuan daripada menasehati. Karena pada saat kita menasehati, dia akan merasa iya ya, aku nggak beragama banget ya. Iya itu malah jadi tambahan stres loh. Iya, dan kalau nggak salah ya di psikolog itu kan ada yang namanya semikolon, benar nggak Bu Liza? Itu untuk para pejuang yang masih mempunyai harapan untuk melanjutkan hidupnya daripada mengakhiri hidupnya, akhirnya memilih gitulah ya, yang mungkin tadinya udah mulai self harm dan lain sebagainya, tapi akhirnya masih terus berjuang. Jadi itu tuh menjadi salah satu simbol dia itu masih bertahan dan juga mantan penyintas gitu nggak sih Bu Liza? Iya.
Ya, jadi buat saya, mari kita sama-sama membangun empati bahwa bisa saja kita sendiri yang juga sampai pada tahap itu. Jadi kalau kita sampai pada tahap itu, jangan ragu untuk minta bantuan. Bisa saja orang terdekat kita, bisa saja orang yang di tempat kerja misalnya. Jadi mari sama-sama kita berempati aja gitu. Kalau ada yang butuh bantuan, ya dibantu daripada dinasehatin. Oke, mungkin ada tambahan lagi untuk para pejuang semikolon ini Bu Liza, tanggapannya atau mungkin closing statementnya, atau sudah cukup yang barusan ini? Kayaknya udah cukup untuk menutup sih. Cuman kalau ada tambahan Mari lagi kita nggak? sama-sama buka mata, buka hati, buka telinga gitu ya. Bahwa dunia ini akan lebih indah kalau kita bisa sama-sama saling rangkul. Dan kembali saya tekankan, rangkul itu nggak hanya ke orang lain ya. Seringkali kita pun perlu merangkul diri kita. Waduh, ini deep banget sih ya. Nggak hanya orang lain, malah sebenarnya yang harus pertama kali kita rangkul itu adalah diri sendiri gitu ya, sebelum kita merangkul orang lain. Oke deh, kadang-kadang mohon maaf sekali, mungkin kita bisa lanjutkan di sesi lain waktu di podcast episode-episode berikutnya. Dan sampai bertemu di episode Bisikan Lulu berikutnya. Lulu dan juga Bu Liza pamit undur diri. Terima kasih Bu Liza atas waktunya. Oke, see you listener.